Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi darajat وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والصلاة والسلام على معلم البشرية وخير من تعلم وعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال في آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah yang masih diberikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita termasuk ke dalam kelompok umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah setelah dilanda kekeringan berbulan-bulan, kita menghadapi masa kemarau yang panjang. Baru sehari kita melaksanakan instruksi pimpinan kita untuk mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya diturunkan rahmat berupa hujan. Alhamdulillah, mulai tadi malam Allah sudah memperlihatkan pertolongannya. Hujan yang selama ini kita nanti-nantikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini petanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan orang-orang yang beriman, dekat dengan orang-orang yang senantiasa memohon kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Sekaligus ini juga petanda bahwa setiap anjuran, setiap perintah, setiap instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan kita yang seirama dan senada dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib hukumnya untuk kita laksanakan bersama. Tidak cukup hanya sampai di situ. Kita tentunya senang dengan turunnya rahmat Allah ini, tapi tetap kita terus memohon kepada Allah sesuai dengan instruksi pimpinan kita. Mulai dari malam kemarin, malam ini dan seterusnya sampai besok, kita terus memanjatkan membaca surah Yasin bersama, mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya rahmat ini terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema khutbah kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah menjadi umat terpelajar, membangun masa depan dengan ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melihat
Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajari manusia melalui pena, mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang pertama kali turun bukan perintah untuk berperang. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perintah untuk ritual ibadah. Ayat pertama kali turun bukan anjuran untuk melaksanakan salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca berarti perintah untuk belajar. Perintah untuk memahami apa yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini petanda bahwa agama Islam itu dibangun atas dasar ilmu. Imam Bukhari menulis dalam kitabnya, ada satu bab beliau letakkan sebelum membahas banyak hal tentang agama ini. Beliau menetapkan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat, derajat dan martabat orang-orang yang berilmu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Membangun masa depan adalah tugas lintas generasi, dan ilmu pengetahuan adalah cara untuk menggapai masa depan itu. Tanpa ilmu pengetahuan, maka masa depan yang kita idam-idamkan tidak akan terarah, kelam, gelap, tidak berurutan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, insya Allah masa depan yang kita idam-idamkan akan semakin cerah. Masyarakat dan umat akan hilang, terhindar dari kebodohan, dan masyarakat akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam pada masa lalu adalah umat yang cinta kepada ilmu. Karena umat terdahulu cinta kepada ilmu, maka umat-umat terdahulu tersohor sampai ke seluruh pelosok negeri.
Baghdad adalah salah satu contoh kota di mana dibangun sebuah perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Di dalam Baitul Hikmah itu segala ilmu-ilmu yang sebelumnya tersebar di dunia lain dibawa ke Irak, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya dari Persia, karya-karya dari Yunani, karya-karya dari India yang dulu peradabannya lebih maju dari umat ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya bangsa Arab ketika itu dapat mencerna ilmu, dapat mempelajari ilmu yang sebelumnya telah mengangkat derajat, martabat dan harkat daripada peradaban-peradaban sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena Baitul Hikmah berperan sedemikian rupa dan besarnya di tengah masyarakat, maka lahirlah dari ekosistem ini lahirlah ulama-ulama cendekiawan muslim yang dikenal di seluruh dunia. Lahirlah Imam Hunain bin Ishaq, lahirlah Al-Kindi, lahirlah Al-Farabi. Semua lahir dari suasana dan ekosistem ilmu, umat yang mencintai ilmu dan orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Eropa belum maju, Daulah Bani Umayyah datang ke sana melalui Abdurrahman Ad-Dakhil. Dikembangkanlah wilayah di daerah Andalusia, Granada, Spanyol yang ketika itu tidak dikenal di bangsa Eropa. Ketika Islam datang ke sana, Granada, Spanyol itu dikenal di Eropa sebagai pusat peradaban dan ilmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa umat-umat terdahulu bisa maju, dikenal di mana-mana? Karena mereka cinta kepada ilmu. Pertanyaan besar hari ini dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam, apakah hari ini kita masih menjadi pelopor ilmu pengetahuan, ataukah kita terjebak dengan budaya hidup yang konsumtif, tidak pragmatis, tidak produktif, sehingga kemudian tidak mencintai ilmu pengetahuan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kondisi dan situasi umat Islam mungkin terlalu jauh untuk kita bahas, tapi pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat realitas lokal di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan data statistik tahun 2024, jumlah penduduk kita terdiri dari 2.305 jiwa. Dari 2.335.590 jiwa ini, hanya 3,840% yang menyandang status sarjana. Kalau kita hitung-hitung, 3,84% itu tidak sampai 1.000 jumlahnya sarjana di wilayah kita ini. Kalau kita lihat lagi, tarik ke atas, jumlah magister lulusan S2 yang ada di Aceh Tenggara hanya berkisar antara 0,18% saja, tidak sampai 500 orang. Lebih lagi kalau kita tarik ke atas, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, lebih dari itu, 33% dari masyarakat kita belum pernah sekolah sama sekali, dan hanya sekitar 24% yang menamatkan SMA. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini artinya masih banyak saudara-saudara kita yang tidak gemar untuk melanjutkan pendidikan. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak cinta kepada ilmu pengetahuan, yang tidak mau melanjutkan ke pendidikan, baik itu tingkat menengah ke atas maupun tingkat perguruan tinggi. Padahal kalau kita melihat hari ini betapa banyak peluang-peluang beasiswa itu diberikan oleh pemerintah kita, baik datang daripada pemerintah pusat, ada KIP, ada beasiswa tahfiz, ada beasiswa wirausaha, banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang bisa diakses. Terlebih lagi di tingkat lokal, Universitas Gunung Leuser memberikan akses yang luar biasa
Setiap masyarakat itu diberikan akses pendidikan secara gratis oleh pemerintah kita. Tetapi sayang, peluang besar ini belum dimanfaatkan begitu baik oleh masyarakat kita. Banyak juga di antara kita yang hanya sekedar menumpang gelar, menumpang nama, kuliah di tempat A, di tempat B, tapi tidak gemar untuk melanjutkan dan melaksanakannya secara disiplin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau seandainya umat ini tidak gemar dengan pendidikan, tidak gemar belajar, tidak gemar maju, maka sampai kapanpun wibawa dan kemuliaan umat ini tetap terus akan seperti itu saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus siap mendukung apapun yang dilakukan, baik itu pemerintah, baik itu kelompok, baik itu individu. Setiap upaya yang dilakukan untuk menggerakkan semangat belajar, maju ni kutu-kutu, harus siap kita dukung demi mewujudkan masyarakat yang terpelajar. Karena masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang terdidik, kalau mayoritas masyarakat kita berpendidikan, insya Allah membangun masyarakat, membangun kutu, membangun wilayah kita akan semakin mudah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tugas kita bersama, tugas guru, tugas dosen, tugas pemimpin-pemimpin pendidikan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Mari kita berikan akses, kita berikan kesempatan kepada masyarakat-masyarakat kita yang belum sadar akan pentingnya pendidikan ini, agar kemudian mau melanjutkan pendidikan demi menciptakan masyarakat yang berpendidikan. Baldatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdal kamilin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل الخير ومن أهل التقى والاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم يا الله من أهل الشر والضير والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.